Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pembelajaran 8. Mari berperilaku terpuji, halaman 79 sampai 86. Assalamualaikum. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar ini? Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? Nah, pada pembelajaran ini kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan juga hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mempelajarinya. Bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca antara lain yang pertama, menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide. Ayo ceritakan pengalamanmu membaca buku di perpustakaan. Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian membaca buku di perpustakaan. Misalnya saja, waktu hari Senin jam istirahat, aku pergi ke perpustakaan untuk mencari buku cerita nabi-nabi. Lalu aku membacanya bersama teman-temanku. Misalnya saja seperti itu ya. Kalian bisa tulis ini, tulis cerita kalian pada halaman berapa ini? Ada yang tahu? Ya, ini halaman 80 yang paling bawah ya. Kalian bisa menceritakannya. Coba kalian amati gambar ini dan ceritakan. Nah, gambar yang pertama ini ada seorang anak laki-laki yang sedang gigih menyeberang jembatan untuk pergi ke sekolah. Dia pantang menyerah. Meskipun banyak rintangan menuju ke sekolah, dia tetap berangkat ke sekolah. Yang kedua, ini adalah seorang anak laki-laki yang sedang gigih belajar di malam hari. Nah, sebelum tidur belajar. Apakah kalian sudah melakukannya, teman-teman? Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa tiang bambu saja? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Nah, kita harus pantang menyerah ya. Bukti sikap pantang menyerah adalah yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Nah, jadi harus aktif ya. Ayo ceritakan pengalamanmu mengerjakan tugas sekolah di rumah. Kalian bisa menceritakan, misalnya saja di sini Kak Wafik kasih contoh, tapi tidak Kak Wafik tuliskan ya. Kak Wafik cukup ucapkan seperti ini. Contohnya misalnya saja ini halaman 81 yang paling bawah. Contohnya, saya sedang mengerjakan soal PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Ada beberapa soal yang saya tidak bisa karena sulit untuk dikerjakan. Lalu saya meminta bantuan kepada kakak saya. Nah, seperti itu. Kalian bisa menceritakan. Lalu coba kalian amati gambar ini dan ceritakan. Ini kira-kira gambar apa, teman-teman?
Ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang bersedekah dengan rendah hati. Patut kita contoh ya. Bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan rumahmu? Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah menyapa dan mengucap salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain, entah itu teman, saudara, dan lain sebagainya. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan, suka menolong dan memberi kepada orang lain, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman, yang terakhir bersikap tenang dan sederhana. Sudahkah kalian bersikap seperti itu? Nah, mari kita introspeksi diri. Insya Allah kamu bisa. Ayo amatilah sikap teman-temanmu di sekitar sekolah, kemudian ceritakan siapa saja yang menunjukkan sikap rendah hati. Nah, banyak sekali ya teman-teman di sekeliling kita yang mengamalkan atau yang sesuai dengan kriteria tadi, rendah hati tadi ya. Hemat, sekarang hemat. Coba kalian perhatikan gambar ini dan kalian ceritakan, gambar apa sih ini? Ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang menghemat cara penggunaan air. Nah, kita harus hemat ya. Anak-anak, air adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk wudhu, mandi, menghilangkan najis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros atau mubazir dalam menggunakannya. Cara menghemat air yang pertama, menutup keran air sesudah menggunakan dan mengambil air secukupnya dari gayung. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Nah, ayo ceritakan pengalamanmu menabung dari sebagian uang jajan. Kalian bisa menceritakan, misalnya saja, saya suka menabung, setiap hari saya diberi uang jajan Rp1.000. Nah, misalnya saja seperti itu. 500 saya belikan jajan, 500 lagi saya masukkan tabungan setiap harinya. Setelah 1 bulan penuh, maka terkumpul uang sekian ribu. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa tulis di sini. Ini ada pada halaman 84 yang paling atas. Lalu rangkuman apa saja yang telah kita pelajari sudah dirangkum di sini. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap muslim atau muslimah untuk menuntut ilmu. Nah, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat ya. Lalu langsung saja pada halaman 85 ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ayo berlatih. 85 ya. Apa manfaat membaca? Sebenarnya banyak sekali manfaat dari membaca. Di antaranya menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperbanyak ide. Selanjutnya nomor 2, sebutkan 3 contoh perilaku rendah hati. Nah, menghargai orang lain, tidak suka menghina,
tidak memamerkan kepintaran dan kekayaan harta, menyapa dan mengucap salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain, entah itu sahabat, kerabat, saudara, atau yang lainnya. Sebutkan 3 contoh perilaku boros. Nah, misalnya saja, selalu memberi barang yang tidak berguna. TV tetap menyala padahal tidak ditonton. Menggunakan air secara berlebihan seperti tidak menutup keran air. Nah, ini perilaku yang tidak boleh kita lakukan, teman-teman. Harus kita hindari. Sekarang poin yang B. Ini S itu artinya setuju. Ini ya, teman-teman. TS ini tidak setuju, TT tidak tahu. Aku suka membaca sehingga bila ada kesulitan pelajaran aku bisa mencari jawabannya. Saya setuju, kenapa? Karena dengan membaca akan menambah pengetahuan, menambah informasi, menambah wawasan. Nah, alasannya di atas ya, teman-teman. Kenapa? Karena kotak ini terlalu kecil menurut Kak Wafik. Jadi kurang bisa menampung jawabannya. Lalu yang nomor 2, rajin belajar termasuk sikap pantang menyerah yang harus kita miliki. Saya setuju, alasannya karena saat belajar tentu kita itu menemui kesulitan, tapi kita tidak boleh menyerah karena kesulitan tersebut. Kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Suka mencontek bukan perilaku pantang menyerah yang baik bagiku. Saya juga setuju. Kenapa? Karena mencontek atau menyontek itu kebiasaan buruk, teman-teman. Ini setelah nomor 3 kok nomor 5 ya. Gak apa-apa, langsung saja ya. Aku suka memamerkan harta kekayaan. Ini sebagai caraku bersyukur kepada Allah. Nah, itu saya tidak setuju, teman-teman. Kenapa? Karena memamerkan harta adalah sombong, dan sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kepada teman termasuk perilaku pemborosan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena berbagi kepada teman itu mengandung nilai kebersamaan dan peduli. Ini mengandung ya, teman-teman. Kak Wafik ulangi lagi. Maaf, ini sepertinya terlalu panjang ya centangnya. Mengandung, Kak Wafik ulangi lagi. Karena berbagi kepada teman mengandung nilai kebersamaan dan peduli. Aku suka bermain sampai kelelahan dan tidak belajar. Hal ini menurutku sebuah pemborosan. Saya setuju. Nah, kenapa? Karena bermain sampai kelelahan adalah pemborosan waktu. Kita harus hemat dalam waktu, teman-teman. Misalnya bermain 1 jam, belajar 1 jam, lalu persiapan tidur dan lain sebagainya. Kita harus mulai mengatur jadwal kita, jadwal keseharian kita. Tidak boleh pemborosan dalam menggunakan waktu ya. Soal yang terakhir yaitu nomor 8, menabung menurutku sebuah perilaku hemat. Saya setuju. Kenapa? Karena menabung adalah penghematan untuk digunakan di kemudian hari. Ini adalah ya, teman-teman, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri, adalah. Nah, ketika kita hemat, suatu saat nanti ketika kita butuh biaya yang lebih, kita mempunyai tabungan. Kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.